Baik pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika. Kami akan selalu menyajikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan namanya keberuntungan, dan juga bisnis, dan juga soal tentang hubungan antara orang pribadi, manusia, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana tentang episode di kali ini? Karena kita akan membahas sesuatu mengenai tentang orang tua. Tentunya orang tua juga banyak orang yang mengharapkan mendapatkan orang tua yang baik. Akan tetapi orang tua seperti apa dan pengaruhnya seperti apa di dalam bulan ketika ia dilahirkan. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Ketika kita membicarakan soal metafisika, maka terutama tentang tradisi di timur, maka kita akan membicarakan tentang beberapa elemen, yaitu adalah dari elemen kayu, api, tanah, logam, dan juga elemen air. Setiap elemen ini akan membawa pengaruh kepada setiap orang berbeda-beda. Nah, bagi beberapa orang yang sudah mengetahui tentang elemen, mereka juga harus memahami karakter mereka juga fungsinya di dalam keluarga. Apakah fungsi mereka itu akan menjadi sepenuhnya seperti orang yang di dalam elemen api, logam, atau hal-hal lainnya? Nanti kita akan bedah secara satu persatu. Tetapi kali ini kita akan lebih berfokus kepada bulan kelahirannya dengan ditambah pengaruh pada tahun 2025 di mana kita menyiarkan tentang hal-hal metafisika ini. Yuk, mari kita lihat yang kita harapkan terhadap namanya orang tua. Yang namanya orang tua, pasti banyak anak-anak yang mengharapkan mendapatkan orang tua yang pastinya yang diharapkan orang tuanya adalah orang tua yang baik, di rumah keluarga yang pastinya penuh dengan kehangatan. Akan tetapi kita masih banyak melihat di luar sana bagaimana anak-anak mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari orang tuanya. Bahkan ada banyak sekali anak-anak yang berusaha kabur dari rumah karena tidak tahan perlakuan dari orang tua mereka. Apakah ini bisa kita biarkan? Apakah ini memang pengaruh dari karakter dari orang tua tersebut? Apakah tidak bisa ada sesuatu yang kita usahakan dan kita upayakan untuk mengubah kepribadian mereka atau mengubah cara-cara mereka menjadi seorang orang tua yang lebih baik lagi dan mungkin bisa menyesuaikan dengan kepribadian anak tersebut? Pastinya ketika Anda menjadi orang tua, Anda mungkin saja belum pernah mendapatkan pembelajaran sebagai orang tua. Bahkan ada banyak orang tua yang ternyata tidak siap menjadi orang tua. Sehingga ketika mereka mempunyai anak, akhirnya mereka melakukan sesuatu hal yang menurut dari anak tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak enak atau tidak nyaman bagi mereka. Oleh karena itu, bagi orang tua di luar sana dan Anda ingin memperhatikan anak Anda dan Anda ingin perkembangan anak Anda baik secara emosi dan mental mereka, maka Anda harus mendengarkan program ini untuk bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada tahun 2025, terutama terhadap mental anak Anda dengan gaya bicara Anda yang dipengaruhi oleh tahun kelahiran dan juga bulan kelahiran Anda, dan juga kaitannya dengan tahun pada saat ini, yaitu adalah 2025. Mari kita lihat di tahun 2025. Tahun 2025 ini adalah elemennya dari ular kayu. Kita tahu kalau misalnya di dalam namanya ular kayu, ini adalah elemen di mana orang-orang lebih banyak berpikir tentang yang namanya perkembangan, pertumbuhan, dan lain-lainnya. Tetapi kita harus menyadari juga bahwa di dalam unsur elemen dari ular itu sendiri adalah elemennya elemen api. Coba Anda bayangkan ular kayu dengan elemen api yang ada di dalamnya. Coba Anda pikirkan apakah ini akan membuat seseorang itu akan tambah lagi emosinya menjadi lebih besar lagi. Apabila Anda adalah seorang yang menjadi karakter pemarah, maka tahun 2025 bisa jadi ini adalah suatu hal yang akan membuat Anda tambah parah lagi. Anda tambah sering marah-marah, ataupun kalau misalnya Anda sebelumnya menjadi seorang yang pendiam, Anda pada saat tahun 2025 justru Anda mulai terlihat lebih emosional. Hal ini bukan terjadi karena Anda berubah pengaruhnya, tetapi memang dari pengaruh elemen yang ada membuat Anda bergejolak untuk emosinya. Apakah ini merupakan sesuatu hal yang salah? Nah, saya tidak mengatakan hal ini adalah sesuatu hal yang salah. Akan tetapi ketika Anda terpengaruh oleh tahun dari 2025 dengan adanya ular kayu, pastinya akan membawa perubahan terhadap emosional Anda. Dan pastinya ketika Anda berubah, maka perlakuan Anda kepada anak Anda juga pasti akan berubah. Apa yang terjadi ketika Anda menjadi lebih emosional kepada anak Anda? Anak Anda, yang pertama, pasti tidak akan suka. Yang kedua, mungkin terjadi perselisihan antara orang tua dan anak. Yang ketiga, bisa jadi ada, selain dari perselisihan, mereka mengambil langkah-langkah yang ternyata akhirnya menunjukkan nanti kekecewaan dan lain-lain yang mungkin akan disesalkan di kemudian harinya.
Oleh karena itu, dengan Anda mengetahui bagaimana karakter Anda di tahun 2025, akan membuat Anda akan jauh lebih memahami tentang diri Anda sendiri dan bagaimana cara mengontrol Anda dari bulan ke bulan. Apalagi kalau misalnya Anda sudah menjadi orang tua sudah lama dan Anda seharusnya sudah sangat memahami karakter dari anak Anda. Bagi beberapa orang di luar sana pemirsa, mereka yang sudah mengetahui tentang karakter pribadinya, sering sekali mereka mengatakan bahwa kepribadian itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit sekali untuk diubah. Tetapi apakah dengan sangat sulit untuk diubah tersebut, Anda tidak dapat mengubah cara-cara pendekatan Anda? Tentunya ini adalah cara-cara yang dapat Anda lakukan. Dengan cara baik yang secara terstruktur, ataupun Anda mengambil suatu langkah-langkah yang langsung secara inisiatif langsung berubah secara langsung mendadak kalau memang itu dirasakan adalah sesuatu hal yang memang tidak menyenangkan. Nah, kembali lagi kita berbicara tentang tahun ular kayu dan pengaruhnya terhadap karakter dari si orang tua tersebut. Kalau misalnya orang tua tersebut ternyata mempunyai elemen api di dalam elemen dirinya, terutama di dalam bulannya, maka ketika Anda memasuki tahun 2025, yang akan terjadi malah akan menambah emosional Anda jauh lebih parah lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan hal ini yang akan menyebabkan Anda timbul suatu namanya penyakit baru lagi. Dan mungkin itu akan menyebabkan sesuatu hal yang berbeda. Nanti yang kedepannya akan menimbulkan sesuatu serangan penyakit yang tidak Anda sangka-sangka. Akan tetapi bagi Anda yang mungkin yang berpikir, wah kalau misalnya saya mempelajari dengan elemen-elemen yang ada, dan kalau saya elemennya air, berarti saya akan aman-aman aja di tahun 2025. Tidak seperti itu juga. Akan tetapi ada suatu pengaruh yang lebih di dalam tahun 2025. Walaupun tahun 2025 bagi orang-orang elemen air, Andalah yang mengendalikannya. Tetapi jangan lupa, ketika Anda mengetahui bahwa Anda sudah tahu bahwa ada perubahan di dalam hidup Anda, bagaimana cara Anda untuk melakukan antisipasinya. Dan inilah yang akan kita bawa supaya Anda bisa mengetahui cara-cara untuk melakukan penanggulangan emosi dari diri Anda dan ujungnya akan membawa pengaruh juga ke dalam emosi anak-anak Anda. Nah, itulah yang akan saya bahas di dalam segmen kali ini. Nanti kita akan membahas per setiap kali bulan kelahiran Anda dan apa yang harus Anda lakukan di berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Roni Metafisika. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita dan kita juga akan banyak sekali berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan metafisika. Khususnya kali ini berbicara tentang orang tua dikaitkan dengan bulan kelahiran Anda di tahun 2025, yaitu adalah tahun ular kayu. Kalau tadi Anda sudah mengetahui tahun ular kayu adalah tahun di mana emosi Anda akan banyak bergejolak, apalagi kalau misalnya di tahun depan kita melihat itu adalah tahunnya kudanya adalah kuda api. Nah, apa yang menarik di dalam namanya tahun kayu dibandingkan dengan ya nanti Anda memasuki di dalam namanya tahun api. Kita lihat yang pertama. Bagi orang-orang yang lahir, orang tua yang lahir pada bulan Januari, dari kelahiran Anda, maka Anda ini mempunyai sesuatu hal yang baik sekali untuk di dalam tahun 2025, di mana tahun 2025 Anda dapat mengantisipasi emosi yang bisa bergejolak di sana. Sehingga Anda bukan menjadi seorang yang pemarah, akan tetapi justru Anda lah yang bisa mengendalikan suasananya. Sehingga tahun 2025 Anda menjadi sosok yang justru malah dapat diandalkan. Pada tahun-tahun sebelumnya mungkin Anda dipikir adalah seseorang yang mungkin tidak dianggap atau kurang oleh anak Anda dan orang lebih memilih yang lainnya. Tetapi pada tahun ini justru Andalah yang menjadi sumber pusat perhatiannya. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda lahir pada bulan Januari tahun 2000, misalnya tahun berapapun juga, di tahun 2025 ini Anda menjadi sosok yang dapat diandalkan. Jadi apa yang harus Anda lakukan pada tahun 2025? Maka Anda juga harus menyediakan waktu untuk anak Anda. Karena pada tahun ini bisa jadi karena Anda menjadi seorang yang diandalkan, anak-anak akan meminta perhatian yang lebih daripada Anda. Anak-anak akan meminta sesuatu hal
yang mungkin bisa mengarahkan hidup mereka. Oleh karena itu, siapkan waktu untuk mereka. Yang kedua, selain Anda menyiapkan waktu untuk mereka, maka Anda juga harus menambah pengetahuan Anda. Bagaimana menjadi seorang sosok yang dapat diandalkan kalau memang Anda tidak mempunyai suatu pengetahuan yang dapat dibagikan? Tentunya apabila Anda menjadi sosok yang mau dapat diandalkan, harus ada sesuatu yang dapat Anda beri masukan kepada anak Anda, dan itu adalah masukan-masukan yang sangat berkaitan dengan diri mereka. Dan itu adalah juga masukan yang juga terkini, sehingga Anda juga harus mengupdate setiap informasi yang ada, sehingga menjadi sesuai dengan kondisi saat ini, terutama kondisi anak Anda. Oleh karena itu, apabila Anda lahir pada tahun Januari 2022, selain Anda harus menyediakan waktu, Anda juga harus mengupdate atau memperkini pengetahuan Anda dan memperluas pengetahuan Anda. Yang ketiga, selain Anda juga bisa mempunyai pengetahuan dan juga emosi yang bisa lebih baik, maka yang ketiga akan lebih penting lagi, Anda bisa mempunyai manajemen emosi yang jauh lebih baik lagi. Memang pada saat Anda menjadi seseorang yang diandalkan, kita mengetahui mungkin Anda bekerja di luar sana, ketika ada seseorang yang mempunyai usaha yang juga lagi dipusingkan soal bisnisnya. Dan kita tahu pada saat tahun-tahun ini bukanlah tahun-tahun yang baik untuk namanya orang berusaha. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami nasib yang baik. Kebanyakan mayoritas yang mengalami namanya penurunan. Nah, ketika Anda mengalami namanya penurunan dan anak Anda menuntut perhatian Anda, maka harus ada sesuatu manajemen emosi yang baik. Bagaimana cara Anda mengatur emosi Anda di rumah supaya Anda bisa mengatur yang di rumah itu berbeda. Misalkan tidak harus menjadi sosok pribadi seorang bos yang berada di kantor, tapi bagaimana menjadi sosok yang hangat, yang dapat didekati, yang dapat dimintai pendapat. Dan aturlah waktu Anda sehingga Anda dapat mempunyai quality time. Waktu yang berkualitas dengan anak Anda, di mana Anda menjadi pusat untuk menjadi seseorang yang dapat ditanya dan dapat diandalkan. Itu adalah 3 hal yang dapat Anda lakukan ketika Anda lahir pada bulan Januari ya, dan pada tahun 2025. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang lahir pada bulan Februari? Mari kita lihat. Untuk orang-orang yang lahir pada bulan Februari, maka tahun ini bukanlah tahun yang baik bagi mereka untuk mereka bisa memanage emosi mereka. Karena pada tahun ini memang adalah tahun di mana Anda juga lebih banyak tersulut oleh emosi. Walaupun tahun ini juga menyebabkan ada sesuatu perubahan, perkembangan, pertumbuhan, akan tetapi tahun ini juga Anda juga dipusingkan dengan banyak sekali masalah, terutama dari anak-anak Anda. Oleh karena itu, apabila di dalam Anda lahir pada bulan Februari tahun 2025, Anda lahir pada, maksud saya dari Februari, pada tahun 2025, Anda harus lebih bisa menjaga dan mengontrol diri Anda. Karena saat Anda tidak mengontrol saja, emosi Anda sudah meluap. Apalagi ketika Anda tidak bisa mengontrol emosi, dipastikan Anda mengambil langkah-langkah yang dikhawatirkan akan menimbulkan dari segi fisik. Nah, oleh karena itu, untuk orang-orang yang lahir pada bulan Februari, saya sangat menyarankan yang pertama, Anda bisa mengendalikan diri Anda, supaya Anda bisa mengontrol emosi Anda jauh lebih baik lagi. Ketika Anda bisa mengontrol waktu Anda jauh lebih baik, maka Anda akan lebih bisa mengutarakan pendapat Anda dengan lebih baik pula. Yang kedua, selain Anda bisa memanajemen diri Anda, ngontrol emosi Anda, yang kedua, Anda juga harus menjadi sosok yang mampu mengontrol juga untuk kondisi di lingkungan Anda. Jadi, artinya Anda juga harus menghilangkan hal-hal yang dapat menyebabkan pemicu-pemicu menjadi ledakan-ledakan emosi di dalam lingkungan Anda, sehingga Anda tidak menjadi lebih meledak lagi dan akhirnya menjadi lepas diri. Nah, inilah hal-hal yang harus Anda pelajari ketika Anda sudah menjadi seseorang orang tua, di mana pada tahun 2025 ini adalah sesuatu ujian bagi Anda. Kalau Anda tidak berhasil melakukan suatu pengontrolan diri pada tahun 2025, maka pada tahun 2026 Anda akan banyak sekali masalahnya.
Karena pada tahun 2026 itu akan lebih panas lagi. Artinya emosi Anda akan lebih ditantang lagi dan ini akan menjadi banyak masalah ketika Anda menjadi seorang tua dan pada tahun 2026 Anda sudah terlambat untuk melakukan pengendalian diri. Karena namanya pengendalian diri harus melalui proses. Nah, pemirsa, jadi ketika di bulan Januari Anda menjadi seseorang yang dapat diandalkan, Anda menjadi sosok yang mungkin kebapaan. Nah, kalau misalnya ini adalah perempuan, dia menjadi sosok yang juga dapat diandalkan di dalam keluarga. Menjadi sosok yang banyak ditanya. Bahkan mungkin Anda juga akan merasa letih dan lelah. Karena ketika Anda sudah mengerjakan hal-hal atau pekerjaan di dalam rumah tangga, Anda juga ditanya dengan banyak hal yang terkait dengan anak tersebut. Bagi Anda orang tua, terutama laki-lakinya, dan Anda pulang ke rumah, Anda juga dipusingkan dengan masalah keluarga. Bagaimana cara Anda memanage emosi dan juga waktunya. Sedangkan untuk orang yang lahir pada bulan Februari, maka Anda harus bisa melakukan pengendalian diri untuk mengontrol sesuatu emosi yang bisa timbul dari dirinya sehingga mereka dapat lebih baik lagi. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana untuk orang yang lahir pada bulan Maret dan bulan April. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetap Anda saksikan program Roni Metafisika. Kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan mengenai pembicaraan kita tentang bagaimana tentang pengaruh orang tua pada tahun 2025. Kalau misalnya tadi kita sudah banyak membahas tentang orang tua yang lahir pada bulan Januari, maka pada bulan Januari Anda harus bisa menjadi seseorang sosok yang dapat diandalkan. Sedangkan orang-orang yang lahir pada bulan Februari adalah orang-orang yang harus bisa mengendalikan diri karena tahun 2025 merupakan warning, ya, peringatan bagi Anda apabila Anda tidak dapat mengendalikan diri, apalagi nanti di tahun 2026. Nah, kita lihat bagi orang-orang yang lahir pada bulan Maret, apa yang akan terjadi pada diri mereka? Mari kita lihat pada layar. Ya, untuk orang tua yang lahir pada bulan Maret, maka pada bulan Maret ini adalah bulan yang sebenarnya tidak baik kalau misalnya Anda lihat untuk pada tahun 2025 ini. Mereka akan menjadi sosok yang mungkin akan lebih cenderung menyerah kepada anak mereka. Mereka akan menjadi sosok yang cenderung mereka akan mengalah ya pada anak mereka. Jadi ketika anak mereka mau minta apa, Anda akan lebih cenderung menuruti mereka. Dan bahkan, nah ini juga harus diperhatikan, agar jangan sampai anak-anak Anda melakukan sesuatu hal dalam tanda petik yang kurang ajar terhadap Anda. Karena pada tahun ini, elemen Anda kalah dengan elemen dari anak Anda. Pada tahun ini juga bahwa Anda melakukan sesuatu hal, terkadang Anda merasa capek, letih sendiri, dan tidak dihargai bagaimana usaha-usaha Anda yang dilakukan selama ini. Sehingga pada tahun 2025 ini Anda seperti berjalan tanpa tujuan, dan Anda tidak merasakan punya sesuatu batasan yang di mana orang-orang lain bisa menghargai. Di mana saat ini anak Anda pun tidak merasakan bahwa Anda melakukan suatu perjuangan yang sangat luar biasa untuk mereka. Jadi untuk orang-orang yang lahir pada bulan Maret, maka pada tahun 2025 ini, walaupun di sini terlihatnya adalah menyerah, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, selain misalkan Anda juga harus bisa namanya bertahan, maka yang pertama Anda harus bisa menjadi seseorang yang juga bisa mempunyai namanya harapan yang positif. Bukan hanya seseorang yang selalu mengeluh tentang kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Bukan hanya orang menjadi yang penuntut bahwa dia harus menjadi seseorang yang dihargai. Tetapi mempunyai suatu harapan positif bahwa masa depan akan menjadi lebih baik lagi. Bahwa ini adalah ujian bagi Anda. Yang kedua, apabila Anda sudah mempunyai namanya harapan positif, maka yang kedua, maka yang harus dikelola adalah diri Anda sendiri. Bagaimana cara Anda merubah pola pikir Anda? Kalau tadi hanya harapan, tetapi di sini adalah mengubah pola pikir. Segala sesuatu yang Anda hadapi sebagai sebuah namanya tantangan akan menjadi ujian bagi Anda menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi di masa depan. Nah, karena Anda bisa menjadi jauh lebih baik lagi di masa depan, maka ini adalah pembelajaran untuk Anda.
Jadi kalau misalnya Anda lahir pada bulan Maret, jadikan ini adalah suatu pembelajaran bagi Anda. Ketiga, jangan malu untuk bisa mengutarakan pendapat Anda, kekesalan Anda pada anak Anda, tapi tanpa disertai namanya emosi. Ini adalah kemampuan kecerdasan komunikasi secara asertif. Bagaimana Anda bisa mengutarakan hal-hal yang Anda tidak suka, tetapi dari sudut pandang yang lebih objektif, tanpa disertai dengan emosi. Hal ini akan mengundang pembelajaran dari kedua belah pihak, sehingga anak pun mengerti apa yang Anda tidak sukai. Walaupun pada ujungnya dan akhirnya mungkin Anda akan menuruti keinginan anak Anda, tetapi pada tahun ini lebih baik Anda utarakan apa keinginan Anda jauh lebih sering lagi, karena anak juga butuh untuk diingatkan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya orang-orang yang lahir pada bulan April? Kalau tadi kita bulan Maret adalah orang-orang yang mudah nanti diikuti anaknya, pada bulan April mereka ini adalah sosok-sosok orang yang dapat dimintai suatu pendapat. Karena pada bulan ini pendapat Anda adalah suatu pendapat yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan. Karena pendapat Anda merupakan suatu masukan yang berharga bagi mereka. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah bukan karena Anda menjadi seorang sosok yang dapat memberikan nasihat, tetapi apakah Anda ingin memberikan nasihat itu atau tidak. Terkadang Anda melihat seseorang atau melihat anak Anda sendiri menjadi seseorang yang sulit untuk diubah. Sehingga ketika Anda ingin memberikan namanya nasihat, Anda merasakan bahwa hal itu menjadi suatu hal yang sia-sia. Dan ini tentunya adalah sesuatu hal yang akan merugikan bagi anak Anda di masa depan. Oleh karena itu, untuk bagi orang-orang yang lahir pada bulan April, pada saat tahun 2025 ini, maka hal-hal yang harus dilakukan Anda, pertama, walaupun Anda menjadi seorang yang dapat memberikan nasihat, maka yang pertama, Anda harus mempunyai pandangan positif terhadap orang yang ingin Anda ubah, yaitu adalah anak Anda. Anda harus punya pandangan positif. Apa sisi positif apa yang dapat kita tingkatkan? Sesuatu hal-hal yang negatif mengenai anak Anda mungkin dapat berubah nanti di masa depan. Tetapi sisi hal positif, itulah yang harus Anda akui dan Anda tingkatkan untuk di kedepannya. Ini harus adalah hal pertama yang dapat dilakukan oleh Anda. Yang kedua, setelah Anda melihat hal yang positif pada diri anak Anda, maka yang kedua, ajak waktu pribadi bersama dengan anak. Waktu pribadi bersama dengan anak ini adalah waktu personal. Apabila Anda mempunyai anak lebih dari satu, maka Anda dapat melakukan penjadwalan sehingga Anda mendapatkan quality time yang bisa sama di dalam waktu yang berbeda dengan anak-anak Anda. Hal ini untuk memastikan setiap advice, setiap nasihat yang Anda berikan, itu tepat kepada setiap anak yang membutuhkan. Jadi ketika Anda sudah memberikan advice tersebut, mampu untuk mereka pahami, mampu untuk mereka dapat menerimanya dengan baik, dan mereka mau untuk melakukannya. Yang ketiga, selain Anda sudah memberikan advice, maka pandu mereka. Kadang-kadang anak itu tidak mau melakukan karena mereka tidak tahu cara memulainya. Sebagai orang tua, maka Anda juga berkewajiban untuk memberikan arahan dan panduan supaya Anda juga bisa memastikan anak Anda berada pada jalur yang benar. Nah, oleh karena itu untuk Anda yang sudah lahir pada bulan April tahun 2025, maka Anda juga harus bisa melakukan ketiga hal ini. Yaitu masih ingat, yang pertama adalah memandang suatu hal yang positif pada diri anak Anda. Yang kedua, Anda juga harus bisa memastikan waktunya personal. Yang ketiga, bahwa Anda juga harus bisa memberikan namanya panduan kepada anak-anak Anda. Dan ini yang akan membawa mereka menjadi anak-anak yang jauh lebih mandiri, anak-anak yang jauh lebih baik lagi di masa ke depannya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sudah kita bahas dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Bagaimana Anda harus bersikap sebagai orang tua. Dan nanti di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana periode di bulan-bulan berikutnya. Maka terus pastikan Anda menyaksikan program Roni Metafisika ini. Karena kita bukan hanya membahas mengenai tentang tema keberuntungan, akan tetapi juga kita membahas mengenai tentang bisnis, tentang hubungan, dan hal-hal lainnya.
Oleh karena itu, Anda harus selalu menyaksikan setiap episode yang ada. Saya Roni Francis pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.